Saya percaya kalau kita datang, Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan sebuah kebetulan, sebab pengertian pembapaan, fathering ini nanti akan ada hubungannya dengan bagaimana Tuhan menjadikan kita, bagaimana blueprintnya atas kehidupan kita. Tapi nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Bapak Timothy. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita memulai fathering seminar kita pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Diberkatilah Engkau ya Bapa. Diberkatilah Engkau. Sebab Engkau dahsyat, perbuatanmu luar biasa. Hari ini kami akan melihat kembali bagaimana Engkau bekerja atas kami. Melalui pengertian, melalui pewahyuan tentang pembapaan, tentang rahasia dari kedalaman isi hatimu bagi kami. Orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah dari anak-Mu sendiri. Ini kami ya Aba, kami rindu untuk ada di dalam kedalaman hati-Mu itu, masuk di dalam kedalaman hati-Mu itu. Terima kasih Roh Kudus. Biar Kau bekerja di tengah-tengah kami sepanjang seminar ini diadakan. Di dalam namamu ya Yeshua Mashiach. Amin, amin, amin. Yuk sebelum kita mendengarkan apa yang mau Tuhan nyatakan melalui Pastor Timothy Paringkon, mari kita sama-sama yuk kita arahkan hati kita untuk kita mempersiapkan diri kita untuk kita menerima apa yang mau Tuhan nyatakan. Let us worship Him. Terkagum bila
lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Oh, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu karena semua yang baik dalam hidupku. Oh, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. You, oh God, yeah, Bashirana Bayado, Jesus, oh, Yeshua. Bashira la bayando da bayatara na mayande.
Want to know deeper, deeper, deeper. Want to know deeper, deeper, deeper. Kiabashera na bayadara na bayadara na bayadara na barana barana barana. Yabayadora na mayatara na bashera na mayadara na bayade. Oh, yeah, bashera na bayadora na balala bayara na mayatara na bashera na bayade. Oh, yeah, bayadara na bashera na bayadara na balala 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 bo. Yeah, bayadara na bashera na bayadera na batakara na bayadara na bayadara na bashera na barana 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 ba. Yeah, bayadona na bayade. Yeah, bashera na bayadara na bayado. Yeah. So God here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Yours forever, yours. God here, and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life.
yours, forever yours. God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Sing God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Let's live our worship. Yeah, be lifted high. Oh, right here and now, God. Yeah, yeah, Bashera na Batara na Mayate. Oh, I am yours, forever yours. God here and now, God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Yeshua. Oh, Yabayatara na Bashera na Bayande. Oh, Yabashera na Bayandara na Bayandara na Bayatakara diande. Oh, Yabashera na Bayandera na Bayande. Oh, Yeshua. Oh, Yabayatara na Bashera na Bayande. Jesus, we long to know deeper, oh God. Yeah, we lift our voice, we worship you, oh God, for I am yours. Bashera na Bayadora na Bayande. Bashera na Bayandara na Barada 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 Bayadora na Bashera na Bayande. Yeah, Bayandara na Bayande. Yeah, Bayandara na Bashera na Bayandara na Bayande. Oh, yeah. Bashera na Bayandora na Bakara di Andara na Bashera na Barala 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 Oria Bakara di Andara na Barala Barala Bashanda na Barala 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 Ya Bakara di Andara na Bashera na Bakara di Andara na Barala 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 Oh,
Oh, we worship you, oh God. Yeah, abayadana na bashera, abayadana na batakara di andora na bayande. Yeah, yeah, Yeshua, Yeshua, the name above every name, the name above every name, the name of Yeshua. Yeah, yeah, Abashera na bayada na bayade. We lift your name on high. We lift your name on high. The name of Yeshua. We lift your name on high. We lift your name on high. The name of Yeshua. We lift your name on high. We lift your name on high, oh God. Yeshua. Come on. Oh, Yeshua. That could not hold you, the veil tore before. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. Oh, yeah, Abashena Rabayane.
Holy
sing holy to the King of Kings. To the King of Kings, oh, yeah. You will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. You will always be. You will always be holy, holy forever. Oh, hallelujah. Baruch Adonai Eloheinu, oh Yeshua Melech Haolam. Abah, terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Abah. My God. Ada kehadiran roh Tuhan yang sangat kuat pada pagi hari ini yang saya tidak sangka-sangka. Aduh, saya tidak menyangka hadirat Tuhan begitu kuat pada pagi hari ini. Oh my God.
Kudus, mari Roh Kudus. Berbicaralah, singkapkanlah, nyatakanlah bahwa kami berpindah. Bahwa kami kembali. Aduh. For you are glorious and worthy to be praised, a Lamb above. And the Lamb above. Oh, you are glorious and worthy to be praised. Oh, the Lamb upon the throne. And sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom semuanya, shalom. Sahabat shalom. Selamat pagi semua, silakan duduk kembali. Ya. Wah, saya nggak tahan sekali ini kehadirannya sangat kuat sekali ya. Ini saya sampai merasa tulang-tulang saya tiba-tiba ngilu semua nih. Saya berharap Anda juga bisa merasakan. Bisa merasakan ya, dari tadi kita nyembah. Jadinya saya sempat berpikir Tuhan, apa yang Tuhan mau nih di pagi hari ini. Kenapa begitu kuat? Kehadiran Tuhan itu begitu kuat. Rasanya saya tidak mampu, rasanya tidak sanggup nih. Tapi satu hal yang saya bisa temukan bahwa Tuhan tidak tahan dengan apa yang Dia mau kita dengar pada pagi hari ini. Karena
apa yang akan kita kupas pada hari ini adalah hal yang memang sebenarnya dinanti-nantikan. Udah lama banget. Kalau kita ukur dari perjalanan kehidupan orang-orang percaya, mungkin setelah Yeshua selesai melakukan bagiannya dan kemudian diteruskan oleh para rasul di waktu jemaat mula-mula. So, kalau saya rasa nih, kalau saya karena hadirat Tuhan kuat loh, saudara pasti juga rasa yang sama ya. Kayak seperti begini, blueprint ya, kita mau ngomong blueprint nih, seminar pembapan ini sebenarnya aslinya ini kita mau bicara tentang blueprint Tuhan. Nah, kalau lihat dari apa yang ada ya pada jemaat mula-mula, mereka adalah jemaat yang memang awal mulanya sudah menerapkan blueprint itu. Nah, kita mau kupas ini, kita mau bahas karena apa yang sudah dilakukan di jemaat mula-mula itu sepertinya apa kalau saya mau katakan, sepertinya terhilang. Sehingga pertumbuhan orang percaya, kalau saya boleh katakan apa adanya, pertumbuhan orang percaya ini sepertinya, kalau saya boleh katakan, meleset daripada blueprint yang sebenarnya. Nanti Anda tahu kenapa saya bisa katakan meleset. Karena lain sekali dengan apa yang terjadi pada waktu jemaat mula-mula. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, kita lihat fenomenanya beda sekali. Pada jemaat mula-mula itu sungguh luar biasa ya, pekabaran Injil itu sangat cepat, disertai dengan tanda-tanda, disertai dengan mujizat-mujizat. Saya penasaran sekali dengan yang akan saya bagikan kepada saudara yang mau kita ambil di dalam Ibrani 2, di mana Tuhan kok turut bersaksi. Nanti ada hubungannya dengan topik yang akan kita bahas ini. Di situ dikatakan Tuhan meneguhkan kesaksian mereka. Begitu ya. Tuhan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan. Ternyata ini kita tidak bisa baca begini aja. Ternyata ada alasannya. Ada alasannya kenapa Ibrani akhirnya mencatat. Ibrani itu orang memprediksikan tulisannya Paulus juga. Kenapa dikatakan kok Tuhan meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai-bagai penyataan, kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ada apa ini? Mari kita kupas nih. Ada apa? Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, memang kehidupan orang percaya pada waktu itu amat sangat syarat dengan tanda-tanda loh. Syarat dengan tanda-tanda yang meneguhkan. Syarat dengan berbagai macam penyataan kekuasaan. Kalau saya mau katakan 5 jawatan itu berfungsinya juga dengan tajam. Kenapa dibandingkan dengan sekarang, kalau kita lihat teknologi lebih canggih, media lebih canggih, tapi belum, saya boleh mengamati dengan pendapat saya ya, yang saya amati, yang saya lihat, pergerakan Roh Kudus dengan kuasa, dengan otoritas, dengan pernyataan-pernyataan itu very powerful pada waktu itu. Anda bisa lihat nggak dalam kehidupan orang Kristen? Bisa lihat nggak dalam persekutuan orang percaya? Anda bisa lihat nggak perbedaan nyata sampai hari ini? Kita kalau sekarang persekutuan banyak, gereja banyak banget. Tapi kalau kita mau compare dengan jemaat mula-mula, dengan kita yang udah begitu banyak persekutuan, udah begitu banyak denominasi, udah begitu banyak doktrin, dibandingkan dengan kesaksian yang ada pada jemaat mula-mula, rasanya Anda setuju gak kira-kira? Belum sampai seperti jemaat mula-mula. Setuju gak? Siapa yang setuju dengan pernyataan saya? Kita organisasinya banyak, tapi yang namanya kekayaan dari tanda-tanda,
mujizat-mujizat, berbagai penyataan kekuasaan. Jadi pernyataan kekuasaan dari Roh Kudus. Kenapa kok tidak hebat seperti mereka? Kesaksian tentang mujizat-mujizat tidak setajam mereka. Berarti kalau menurut pendapat saya ada fondasi di mana kita sudah tidak ada pada fondasi itu. Sehingga kan gini, Tuhan bersaksi sesuai dengan apa yang dia berikan terlebih dahulu. Tapi kalau kita tidak pada apa yang dia berikan, bagaimana Tuhan bisa bersaksi? Lebih jelas lagi begini, Tuhan punya blueprint. Dan di atas blueprint itu, maka kesaksian Tuhan itu akan ada di situ. Anda setuju nggak? Jadi kesaksian-kesaksian, pernyataan-pernyataan, kuasa dan mujizat, apapun yang kita bisa sebut, mau revival, mau apa, itu harus back to the blueprint. Itu harus kembali kepada cetak biru. Itu harus kembali kepada apa yang Tuhan memang sudah siapkan jauh-jauh hari. Tetapi karena tidak kembali kepada apa yang Tuhan siapkan dari awal, bagaimana kan Tuhan bisa bersaksi dengan kuatnya? Ada begitu banyak nubuatan-nubuatan juga yang diberikan kepada kita di zaman ini. Tapi kalau saya mau lihat takarannya, kalau kita pada blueprint yang benar, maka saya yakin bahwa kesaksian-kesaksian itu akan jauh lebih kuat. Mujizat itu akan jauh lebih dahsyat dari mujizat-mujizat yang sementara ini terjadi. Nah, hari ini kita mau kupas tentang apa itu namanya sebenarnya. Bagaimana sebenarnya yang namanya cetak biru Tuhan itu. Saya periksa di dalam Alkitab, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika dia menciptakan manusia, dia tidak menciptakan manusia itu begitu saja. Tapi betul-betul dia menciptakan manusia persis seperti apa yang Tuhan nyatakan. Nah, inilah blueprint yang saya mau perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ada di dalam blueprintnya Tuhan. Bagaimana waktu manusia diciptakan sesuai dengan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Nah, ini dia nih. Nah, di dalam seminar fathering ini, di bagian sesi pertama ini saudara bisa dengar, saudara bisa catat. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk mungkin mau bertanya sesuai dengan topik ini, supaya kita bisa betul-betul lihat bagaimana firman ini, bagaimana apa yang Tuhan bukakan ini, apakah betul-betul kita tangkap atau tidak. Ya, ini Kejadian 1:20, inilah blueprintnya. Inilah blueprintnya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Itu dia blueprintnya. Yang saya kuningkan ini, menurut gambar dan rupa. Ini blueprintnya. Gak ada yang lain lagi. Gak ada lain lagi. This is it. Inilah gambar dan rupa. Yang rupa-rupanya ketika saya perhatikan kehidupan orang-orang percaya, dengan berbagai macam doktrin, tidak melekat kepada ini. Makanya kesaksian Tuhan jadinya tidak kuat. Tapi di jemaat mula-mula sangat kuat. Kisah para rasul itu sangat kuat, tanda-tanda mujizat itu. Sebab murid-murid Tuhan yang ya semuanya adalah orang Yahudi, didampingi oleh Paulus yang punya pendidikan teologi Yahudi, semakin dibukakan. Kenapa waktu itu firman menjadi manusia? Untuk apa firman menjadi manusia? Semua bisa lihat jelas akhirnya.
orang-orang yang mendengar kabar itu betul-betul mengalami banyak sekali perubahan. Nah, saya pelajari bahwa orang Kristen pertama pemahaman tentang blueprint tidak kuat. Yang kedua, untuk mengerti rahasia penciptaan tentang blueprint memang harus dilihat dari sudut pandang Ibrani. Kalau tidak dilihat dari sudut pandang Ibrani, esensinya, kekuatannya memang lebih lagi nggak kelihatan. Kalau kita lihat gambar dan rupa ini, kita nggak tahu maksudnya gambar dan rupa itu seperti apa, hasilnya seperti apa, kita nggak tahu. Dan itu hanya bisa dilihat di dalam pemahaman Ibrani. Ketika Paulus bergabung dengan yang lain ikut memberitakan kabar ini, waktu itu mereka tidak punya bahan yang lain. Mereka tidak punya bahan yang lain selain apa yang sudah Tuhan berikan melalui Musa di dalam Torahnya atau kitab tanahnya yang gabungan dari Torah dan kitab Musa dan kitab nabi-nabi, plus kesaksian Yeshua. Jadi orang Yahudi itu punya kitab yang berbicara tentang misteri penciptaan. Hanya kepada orang Israel sebenarnya Kejadian 1 ayat 26 ini diberikan. Kemudian orang Kristen kan juga mengadopsi. Karena perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi yang adalah kitab tanah itu sendiri. Gabungan dari kitab Musa, kitab-kitab Musa dan kitab Nabi dan tulisan-tulisan. Bagi mereka ini tanah, bagi kita ini Alkitab perjanjian lama. Jadi orang Kristen mengadopsi ini. Ini sebenarnya untuk orang Yahudi. Kejadian 1 ayat 26. Misteri penciptaan itu dibukakan kepada mereka. Dan ketika Paulus diterangi, Paulus itu bersaksi loh. Ketika dia di dalam perjalanannya di Damsyik, dia berjumpa dengan Roh Kristus, dia diubah dan dia masuk kepada pengertian yang sebenarnya secara dalam dari apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka terbukalah pengertian itu sehingga nanti coba Jethro bukain Roma pasal yang ke-16. Di mana Paulus akhirnya ngomongnya begini, ini Injil yang kuberitakan, inilah rahasia Injil ini. Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan Yesus. Sepertinya ada dua, tapi sebenarnya ini saling kait-mengkait. Ya, yang dikatakan Roma 16 ayat 25, Injil yang dimasyurkan dan pemberitaan Yesus. Injil yang diberitahukan, yang dimasyurkan itu, Paulus sedang berbicara tentang Torah dan kitab nabi-nabi yang berbicara tentang misteri penciptaan. Dan Yeshua sebagai bukti. Yeshua sebagai kesaksiannya. Jadi Torah dan kesaksian. Torah dan bukti. Makanya Paulus bisa bilang inilah pemberitaan Injil kumasyurkan dan Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu kita baca ayat ini, Paulus mau ngomong begini, di dalam kitab Yahudi atau kitab Torah atau kitab tanah itu berbicara misteri isi hati Aba dan kesaksian yang ada di dalam Yeshua. Itulah misteri yang sebenarnya diberikan kepada orang Yahudi. Wow. Dan dengan dasar itu, jemaat mula-mula dibangun hanya dari situ. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Enggak ngomong yang lain. Misteri jadi kalau saya pakai kata-kata sederhana, orang Yahudi jemaat mula-mula itu hanya dibangun dari penyingkapan misteri penciptaan dan Yeshua sebagai manifestasi dari rahasia itu. Wah. Sampai di sini Anda bisa tangkap? Ya, saya nggak kecepatan ya karena seminar nanti ada waktu bertanya. Misteri penciptaan dan Yesus atau Yeshua sebagai manifestasinya. Jadi waktu itu nggak ada lain, kitab-kitab lain yang dibuka, baru sekarang baru ada. Anda bisa bayangkan kalau kita hidup pada waktu itu, murid-murid Tuhan itu pegangannya apa? Nggak ada kan?
Belum ada kitab perjanjian baru. Nggak ada. Yang dimaksud Paulus Injil ya itu rahasia penciptaan. Cuma orang Kristen sekarang kalau ngomong Injil itu perjanjian baru. Makanya udah melenceng. Orang Kristen menganggap Injil, kitab Injil perjanjian baru. Injil Matius, Injil kan gitu. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Injil. Tapi yang dimaksud oleh Paulus Injil itu, yang waktu itu adalah kitab Musa dan kitab nabi-nabi yang itu Injil. Ya, yang saya sudah bagi di beberapa waktu yang lalu bahwa itu bukan hanya kabar baik, tapi itu berbicara misteri yang disingkapkan karena karya penebusan. Itulah Injil. Misteri penciptaan yang dibukakan oleh karena penebusan. Itu Injil dan manifestasinya adalah Yeshua. Wow. Sampai di sini kira-kira bisa menangkap nggak ya? Nah ini topik ini ada di dalam jemaat perjanjian baru, nggak ada lain. Mereka tidak punya topik lain. Sangat kuat. Dan di dalam kehidupan Yesus pun, jadi di dalam kehidupan Yesus selama 3,5 tahun, karena tadi saya katakan bahwa Paulus bilang inilah Injil yang kumasyurkan, yang isinya misteri penciptaan dan Yeshua manifestasinya. Jadi kehadiran Yeshua selama 3,5 tahun, Bapak Ibu, selama 3,5 tahun diperhatikan betul-betul. Akhirnya oleh kehadiran Paulus melihat bahwa ini sampelnya. Oh ini dia contohnya. Karena kehadiran Yeshua di depan murid-muridnya, Yeshua memperlihatkan satu hubungan. Yang kalau mau saya sebut ini namanya hubungan impartasi. Hubungan impartasi inilah yang diperlihatkan Yeshua kepada murid-muridnya. Sehingga di dalam PowerPoint yang selanjutnya inilah yang diperkenalkan oleh metode impartasi. Yesus memperkenalkan metode impartasi antara lain ayatnya di dalam putus ya PowerPoint-nya. Di dalam Yohanes 15, coba kita buka Yohanes 15. Putus ya Jethro. Hah? Kenapa mati itunya? Kita buka aja Yohanes 5 ayat 19. Ya, ini udah hidup lagi. Yohanes 5:19. Ini Yesus memperkenalkan metode impartasi ini yang diperhatikan. Dalam Yohanes 5:19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Perhatikan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ini yang diperhatikan oleh murid-murid Tuhan dan para rasul. Ya para rasul dan Paulus maksud saya. Karena ternyata selama 3,5 tahun ada hal yang diperlihatkan secara khusus kepada murid-murid Tuhan itu. Sementara dia melakukan mujizat-mujizat, tapi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yeshua adalah dari metode ini. Ini intinya. Sehingga Yeshua bisa melakukan mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Dikatakan, bisa kebaca ya. Dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Wow. Langsung kelihatan.
Kemudian ada lagi ayat yang berkata begini. Sekarang Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Wow. Coba saya mau ajak saudara masuk lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud tentang kesaksian Yohanes? Yohanes itu bawa berita pertobatan. Berilah dirimu bertobat, dibaptis. Tapi Yesus bilang, aku punya kesaksian yang dengan bahasa sekarang lebih deep, lebih dalam dari sekedar kesaksian Yohanes yang adalah memberikan kabar pertobatan. Lebih lagi, lebih lagi dari kesaksian Yohanes. Yang dimana saya juga akhirnya perhatikan, ya orang Kristen sampai kepada ayo kita bertobat. Bertobat. Tapi ini lebih dalam lagi dari sekedar bertobat. Ini ada hubungan impartasi. Ini ada metode impartasi yang harus ditangkap. Dan rupa-rupanya, ya coba kita lihat ada ayat lagi, layan lagi. Yohanes 8 sekarang, ayat 38. Dalam Yohanes 8 ayat 38, Yesus juga ngomong, Yeshua juga katakan, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ini blueprint. Ini blueprint. Jadi selama 3,5 tahun Yesus perlihatkan ini. Lagi tentang ini. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau Anda lihat dari pernyataan-pernyataan yang Yesus nyatakan, itulah blueprint. Sekali lagi saya katakan itulah blueprint. Ya. Nah, kehidupan orang Kristen yang sekarang ini keluar dari blueprint. Yang seharusnya diterapkan. Tapi karena metode ini tidak ditangkap, ya kita bisa lihat kehidupan orang Kristen yang sekarang itu. Kalau kita mau lihat tentang kualitas, kalau kita tidak melihat satu contoh akhirnya kehidupan kita dipermainkan oleh si jahat. Dan akhirnya kita tidak mengalami
apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Di ayat yang lain, kali ini saya mau ambil dalam bahasa Inggris ya, karena nanti Jethro di bahasa Indonesia. Lukas 2 ayat yang ke-49. Lukas 2 ayat 49. And he said to them, why did you seek me? Kenapa kau mencari aku? Did you not know that I must be about my father's business? Coba lihat dulu terjemahan bahasa Indonesianya. Coba kita lihat ayat sebelumnya, yuk kita lihat dulu Lukas 2 ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya. Coba ayat 48. Ya, ini dari sini kita lihat ya. Ini lucu juga ini. Ini waktu itu Yeshua ini masih remaja loh ini. Ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait. Ini Yeshua masih remaja ini. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka, dan semua orang mendengarnya sangat heran kecerdasannya dan semua itu. Dan kemudian ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari kamu. Ini Yesus masih muda tapi dibilang, tidak enggak kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku. Aku harus ada di dalam urusan Bapakku. Dalam bahasa Inggris, I must be about my father's business. Dia nggak ada lagi. Dia tidak mau berbeda dengan bapaknya. Urusan bapaknya apa, dia mau ada di urusan bapaknya. Halo? Luar biasa loh. Aku harus ada di urusan Bapa. I must be about my father's business. Artinya dengan kata lain, aku harus ada di dalam usaha Bapakku. Aku harus menjadi mitra Bapakku. Aku harus menjadi kawan sekerja Bapakku. Ini blueprint. Menurut saya ini hal yang tidak banyak dipahami, saudara. Nah, kembali lagi ketika kita melihat jemaat mula-mula, standar jemaat mula-mula itu kan luar biasa. Bagaimana Tuhan bersaksi oleh karena blueprint ini. Jadi bukan karena yang lain. Karena apa yang terjadi pada jemaat mula-mula itu lewat penebusan, maka murid-murid dibawa masuk kepada kedalaman inti dari karya penebusan. Saudara, karya penebusan tidak hanya menyelamatkan kita. Karya penebusan tidak hanya mengampuni kita. Karya penebusan tidak hanya menolong menyembuhkan kita. Tapi karya penebusan mengembalikan, catat baik-baik, karya penebusan mengembalikan kita kepada blueprint. Cetak biru. Dan mereka murid-murid Tuhan, para rasul, Paulus bisa menangkap itu. Makanya tadi di dalam Roma 16, ini Injil atau rahasia penciptaan ini dengan Yeshua sebagai manifestasinya. Inilah yang kuberitakan, inilah yang tersembunyi selama berabad-abad lamanya. Dan ketika mereka itu, Paulus dan teman-temannya itu menyingkapkannya, maka Tuhan turut bekerja. Maka Tuhan meneguhkan kesaksian mereka. Dengan tanda, dengan mujizat, dengan penyataan kekuasaan dan lain sebagainya. Terserah Roh Kudus mau menyingkapkan apa, itu adalah bagian Roh Kudus. Saudara, kan saya ngomong juga sama Roh Kudus.
Roh Kudus, engkau kan roh yang sama yang ada pada waktu itu kan? Sama gak saudara? Sama dong. Dan saya bilang Roh Kudus, kenapa engkau tidak menyatakan seperti Ibrani 2? Kenapa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, berbagai penyataan kekuasaan sesuai dengan apa yang engkau mau? Kok kurang? Kalau dilihat dari nilainya dari 0 sampai 100. Ya kita saudara lihat lah. Nanti ya kalau kita mau misi gitu, misi penginjilan. Waduh. Saya lihat tim-tim misi penginjilan. Kalau mau ada utusan ke desa-desa, oh haleluya, oh rabasika, mari kita menginjil. Ini apa adanya waktu kita udah masuk di dalam penginjilan. Tanda-tanda, ada mujizat sih, ada mujizat. Ada. Tapi gini loh. Kalau diukur juga, nggak sebanding dengan itu. Masa mau misi dulu, baru tanda-tanda itu menyertai. Nggak ditulis, misi dulu baru tanda-tanda. Jadi ada hal-hal yang menurut saya kurang dipahami secara tajam. Tetapi yang terjadi pada jemaat mula-mula adalah kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Waduh. Karena mindset udah berubah sih. Udah geser. Udah jauh. Visi dan misi udah bergeser. Orang sudah tidak melihat lagi cetak biru. Dan itulah yang membuat kuasa Tuhan tidak bisa berkarya. Dan setan dengan enaknya mempermainkan kehidupan orang percaya. Saya mau katakan bahwa sebelum dia datang kembali, Tuhan beritahu harus kembali. Seperti apa yang disingkapkan pada mulanya. Bahkan harus jauh lebih dahsyat. Karena apa? Kesaksian itu, Yeshua sudah sebagai kesaksian. Apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan yang sudah tertulis di Kisah Para Rasul sudah menjadi kesaksian. Kurang apa lagi? Kita harusnya menerima impartasi yang lebih kuat lagi. Bisa melihat ternyata memang setan berusaha menghalang-halangi kebenaran ini loh saudaraku. Karena kebenaran ini mengganggu pergerakan si jahat. Kalau setan membiarkan ini, maka pergerakan dia jadinya tertahan. Kalau saudara lihat dalam Kisah Para Rasul tentang 5 anak Skewa itu, setan bilang, Yesus itu aku kenal. Paulus juga aku kenal. Kamu siapa kamu? Diserang. Apa yang dikenal oleh setan tentang Yesus dan Paulus? Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Lucu juga, saudara perhatikan gak ya ayat ini memang punya pengertian yang sangat kuat bagi saya. Di situ setan cuma bilang Yesus dan Paulus. Karena memang saya pada akhirnya mengerti karena Pauluslah menerima revelation tentang cetak biru yang harus dinyatakan di jemaat mula-mula. Kesaksian murid-murid yang lain diteguhkan secara kebenaran yang diberikan kepada orang Yahudi. Pewahyuan tentang misteri identitas. Misteri gambar dan rupa ini yang ada pada Kejadian 1 ayat 26 ini. Ini yang ditangkap oleh Paulus. Misteri gambar dan rupa yang digenapi di dalam Yeshua. Ini dilihat jelas oleh Paulus. Sehingga setan tidak bisa bermain-main. Setan tidak bisa bermain-main dengan Yeshua. Setan juga tidak bisa bermain-main dengan Paulus.
Oleh karena kebenaran ini, saudaraku. Haleluya. Sekarang di dalam Injilnya, ya, Injilnya Paulus yang tadi itu ya. Coba kalau kita lihat di Roma 8 sekarang ayat 29. Nih. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga, nih saya tebalin, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran siapa? Anaknya. Ini blueprintnya. Orang-orang yang dipilih dari semula. Ini kan susah untuk mengerti. Siapa yang dipilih dari semula? Siapa yang ditentukan dari semula? Inilah orang-orang yang berhak untuk menerima kebenaran ini. Ternyata memang benar. Ada orang-orang yang ditentukan, ada orang-orang yang dipilih. Dari semula. Nah, orang-orang Yahudi ketika mereka menerima rahasia penciptaan, mereka tahu bahwa mereka dari semula. From the beginning. Hebat gak itu? Apa? Buka Jethro Yesaya 46, nggak ada di PowerPoint saya yang apa? Dari the end from the beginning. Ini luar biasa kalau dalam bahasa Inggris. Kasih udara pet dulu sedikit ya Arthur, betul. Udara sorga kasih masuk dulu. Baca dulu ya bahasa Indonesia, nanti kita lompat ke bahasa Inggrisnya. Kita lihat. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan. Kita lompat ke bahasa Inggris ya. Declaring the end from the beginning. Kalau kita pakai contoh, kalau ini yang namanya the end, beginningnya kan di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesaya, deklarasi yang di akhir itu harus sama seperti yang awalnya. Itu untuk orang Yahudi. Jadi sekarang ayat ini menjadi nubuatan yang juga terbuka buat mereka yang menerima Yeshua, yang adalah kita semua. Perkataan declaring the end from the beginning, itu gimana kira-kira prakteknya? Gimana prakteknya? Mau gak saya pakai peragaan? Saya mau pinjam Nina deh, Nina yang paling rame sini Nin. Aku pakai contoh supaya semua orang melihat. Nina berdiri sebelah sini ya. Oke. Saya mau pinjam Michelle, berdiri di tengah sini Michelle. Michelle di sini. Ya, supaya saudara bisa lihat nih Michelle sini. Michelle ini dia jadi Nabi Yesaya. Karena dia menerima revelation. Oke, dia menerima revelation. Nah itu Nina ada di sana, di end. Saya di sini jadi Elohimnya. Jadi Yesaya diperlihatkan bagaimana Tuhan Elohim dari mulanya sudah declare tentang Nina di sana. Dan Yesaya mencatat declaring
the end from the beginning. Ini blueprintnya di sini. Blueprintnya di sini. Tapi harus dideklar di situ. Halo. Jadi kalau blueprintnya di sini, ini udah solid. Setan nggak bisa kutak-atik yang di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, murid-murid Tuhan kemudian ya, itu Yesaya. Sekarang kalau dia jadi murid-murid para rasul, tugas para rasul kemudian, kalau dia sekarang menjadi rasul, maka si Rasul Paulus menerima tulisan-tulisan para nabi. Ada Musa yang namanya kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Itu dipercayakan sekarang kepada Paulus. Ya, misteri yang ada dipercayakan kepada Paulus, maka Paulus berkata sesuai Roma 16, ini misteri yang berabad-abad. Ini misteri yang berabad-abad. Kami murid-murid ini harus kembali mendeklarasikan ya apa yang ada di akhir, yang dimulai dari awal. Itu blueprintnya. Paulus menerima apa yang sudah ditangkap oleh nabi-nabi. Dan Paulus menerimanya, makanya Tuhan menangkap Paulus tepat. Karena Paulus yang belajar teologi Ibrani. Diberikan kepada Paulus. Paulus harus ngomong. Sebab waktu Paulus terima, menurut kalender timeline Tuhan, waktu Paulus menerima, itulah saatnya bagi Paulus untuk mulai menyingkapkan timeline Tuhan. Sehingga apa yang sudah disiapkan dari awal harus sudah mulai digenapi. Haleluya. Halo. Dan sekarang keberadaan Paulus dan murid-murid, Paulus menerima revelation di depannya. Dan Yohanes, siapa lagi? Petrus, Yakobus melihat manifestasinya, inilah Yeshua. Misalnya ya, ini berbicara tentang itu tuh blueprint yang ada di depan. Ini manifestasinya. Supaya yang ini sama. Karena Roma 8:29, tampilkan lagi ayatnya. Sebab semua orang, coba mana 3-4 orang boleh maju ke depan? Coba John Jim maju ke depan, John Jim. Coba siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi mau contoh selain Nina? Sini dulu, sebelah sini, samping Nina. Jemri coba maju ke depan. Dekat ini. Ya. Lalu sekarang ini Paulus. Misteri Paulus sudah menerima misteri dari para nabi yang tersimpan selama berabad-abad. Itu nggak bisa dibuka. Nggak ada seorang nabi pun tahu apa itu. Tapi Yeshua datang membuka misteri itu. Karena Yeshua itu adalah bukti yang ada di situ. Lewat kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kudus berbicara begini. Itu tuh buktinya ini. Ini buktinya. Sehingga Roma 8, sebab semua yang dari semula, Jim, Jonathan, Nina, Jim, semua yang dari semula ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Ini gambarannya. Ini gambarannya. Sampai di sini paham? Di mana sang putra itu, dia tidak takluk kepada maut, tapi dia menghampiri maut supaya kita tidak ada di dalam maut. Haleluya. Sampai di sini mengerti nggak? Roma 8 ayat 29. Buat orang-orang yang ditentukan, dipilih dari semula, harus dapat dong pewahyuan tentang sonship of Yeshua. Halo?
Tapi sampai sekarang ini topik pembahasan tentang ini nggak dapat. Kalau kita buka tentang seminar pembapaan, saya mau bagikan seminar pembapaan ini yang kesini, ke dalam ini, yang berhubungan dengan cetak biru, supaya kita tahu kita di mana. Makanya Paulus kuat ya, dia bilang bahwa tadi itu ya, dipilihnya dari semula. Rupa-rupanya di dalam blueprint Tuhan yang dari semula ini, ya sudah ada nama-nama tentang kita. Sudah ada. Sudah ada. Tapi dia harus menyatakan diri sebagai bukti. Haleluya. Thank you guys. Terima kasih dahsyat semuanya. Sampai di sini mengerti nggak? Saya berharap kita mengerti loh. Nah, topik yang seperti ini, topiknya berat, dalam, bagi iblis berbahaya. Karena ini pencetakan. Maka Paulus menerima mandat, ditulis di dalam Efesus 2. Dalam Efesus 2 dikatakan kita ini buatan Allah atau kita ini buatan Tuhan pencipta. Tapi harus dicetak dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan, dikatakan kita buatan Allah atau buatan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi harus dicetak, dicipta. Karena apa? Blueprint, cetak biru, itu Kristus Yesus. Kita harus dicetak. Dan semua harus dilihat di dalam mindset Ibrani. Kenapa orang-orang Kristen sering kecolongan hidupnya? Karena tidak dicetak sesuai blueprint. Jadi karena tidak dicetak sesuai blueprint, bagaimana Tuhan turut bersaksi? Bagaimana? Kalau tidak dicetak lewat satu proses, nggak akan jadi. Haleluya. Nanti ini kan kita ada 2 sesi, nanti ada break sebentar, sesi yang berikutnya kita ngomong tentang prosesnya. Tapi kalau kita ikuti dengan dahsyat, kita dicetak sesuai dengan blueprint yang sudah dari awal di situ tadi itu, maka hidup kita itu berbeda. Di dalam doa saya berkata, Tuhan, ini pewahyuan yang hebat sekali. Ini pewahyuan yang sangat luar biasa. Ini satu impartasi yang sangat kuat yang harus kita tangkap. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak menangkap. Tidak heran, makanya kita lihat kehidupan orang Kristen. Ada yang rumah tangganya goyang, hancur, usaha goyang, hancur. Seharusnya nggak begitu. Kalau kita dicetak, karena blueprintnya Tuhan bukanlah blueprint yang murah. Blueprint Tuhan itu sempurna. Setan takut kalau kita dicetak ulang sesuai dengan blueprint yang dari mulanya. Kalau kita memberi diri kita dicetak kembali. Karena hidup kita tuh banyak ada pola. Nanti saya akan perlihatkan kepada Anda bagian-bagian mana yang harus terjadi sebuah pencetakan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak betul-betul mengikutinya. Di dalam wadah ini di tahun 2024, maka saya harus memulai dengan seminar ini supaya setiap saudara yang hadir melihat dan menimbang apakah perlu untuk didaur ulang hidupnya. Apakah perlu hidupnya untuk dicetak ulang sesuai dengan gambar dan rupa yang sebenarnya. Dan tentu harus ada penuntunnya
atau pembimbingnya. Nah, ini yang kita bicarakan dalam sesi berikutnya. Sampai saat ini saya harap saudara mengerti. Luar biasa excited loh. Makanya tadi waktu kita nyembah saya merasakan Tuhan itu berapi-api sekali. Dan saya tahu di 2024 di kalender Ibrani Pedalet harus rahasia itu dibuka lagi. Dan Tuhan mau supaya apa yang menjadi rancangannya itu segera tergenapi. Sehingga kita betul-betul terbebas dari segala macam tipuan dan permainan si jahat itu. Tapi kita betul-betul kembali seperti apa yang Tuhan mau. Masuk di dalam kebenaran. Masuk di dalam cetak biru Tuhan kembali. Dan kita harus bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu ada sampai hari ini. Banyak hal yang kita sudah lalui. Banyak persoalan, pergumulan. Hal-hal yang mungkin berusaha membunuh kita. Tapi saya mau ngomong ya, kalau Anda survive sampai hari ini, berarti setan tidak bisa membunuh Anda. Karena Anda harus masuk dalam pencetakan. Waktu saya diceritakan oleh Profesor Jim Paul tentang Anda, Bung Kenny, sampai kelindes itu. Sampai Profesor bilang, waduh saya sendiri heran. Itu kalau orang lain kelindes, hancur, selesai. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidupmu, Bung. Terus saya pergi ke Pondok Gede, dalam hati saya, aku bersyukur kepadamu. Seperti Daud, kejadianku dahsyat. Dari situ api itu menyala kembali dari situ. Saya ngomong sama Deborah ya, kita harus segera buat seminar fathering. Sebab banyak orang yang harus dibawa kembali, dicetak ulang, kembali kepada cetakan. Dan saya melihat banyak orang yang memang berusaha mau disengsarakan, dihancurkan hidupnya. Tapi ketika orang-orang itu survive, bukan hanya Tuhan menolong, tapi ada rencana Tuhan yang harus tergenapi. Dan saya senang kalau Bapak Ibu Saudara hadir pada hari ini. Banyak dari yang muka-muka lama yang saya ketemu. Tapi buat Anda yang baru pertama kali dengar soal ini, saya cuma punya satu kata. You are chosen. You are chosen. From the beginning. Chosen from the beginning. Kamu sudah dipilih. Nggak bisa didebat. Kalau orang udah dipilih dari awalnya untuk naik, mau didebat kayak gimana pun nggak bisa. Karena gini, kita dipromosi Tuhan bukan karena kita masuk kualifikasi dunia, tapi kita dipromosi Tuhan karena Tuhan yang berkata, kamu harus ada. Sudah bisa lihat hal-hal yang mungkin dianggap dunia bodoh, yang dianggap dunia nggak berqualified, yang dianggap dunia nggak punya pengalaman. Tapi kalau Tuhan bilang it's the time for him to be promoted, it's undebatable, nggak bisa didebat, nggak bisa didebat. Ya, dengan bahasa sekarang itu kalau lu mau debat lu diselepet lo sama malaikat. Itu bahasa sekarang ya, saya pakai bahasa itu aja. Jangan coba-coba menghalangi orang-orang yang mau dipromosi. Ntar mau ngomong salah, yang keluar namanya yang salah. Saya ketawa melihat itu iklan-iklan TikTok ya. Mau ngomong A yang keluar kata-kata B di mulutnya. Iya. Saya bilang Tuhan, banyak pesan-pesan yang dalam yang Tuhan bukakan. Mungkin ada orang-orang yang berusaha menjelekkan kamu, tapi dari mulut mereka akan berkata, orang itu hebat loh. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Saudara setuju? Di sekeliling kita tuh pesan-pesannya tuh dahsyat-dahsyat.
Dan kita harus masuk dalam cetakan yang sudah tersedia buat kita semua. Setuju? Haleluya, amin. Oke, misal kita break dulu berapa waktu. Kalau mereka mau ke toilet sebentar atau gimana, silakan. Saya sambung berikutnya lagi. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Nanti sesi berikutnya baru ada tanya jawab ya. Silakan Michelle. Wow. Haleluya. Iya Bapak Ibu, demikianlah sesi pertama. Kami kasih waktu 5 menit untuk Anda dapat ke toilet atau juga mungkin ada yang belum makan atau minum. Tapi juga jangan lupa untuk Anda memberikan taburannya, karena tadi apa yang sudah dibagikan menurut saya itu belum pernah kita dengar ya. Pasti belum pernah kita dengar. Anda dapat memberikan taburannya di depan atau melalui rekening di atas ini. Oke, 5 menit dari sekarang. Nanti setelah itu masuk lagi ke sini 11.45 berarti 11.50 ya, 11.50. Setelah itu kita akan mengadakan tanya jawab. Oke, Tuhan Yesus memberkati.